Model pembelajaran discovery learning atau penemuan terbimbing adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat untuk belajar hari ini? Kalau semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Angkat tangannya ke atas biar tambah semangat. Semangat. Oke, semua kegiatan kita harus awali dengan semangat biar kita dalam menjalankan pembelajaran hari ini bisa menjalankan secara ceria, bahagia. Kalau udah ceria, bahagia, pasti materi yang akan kita pelajari akan jadi pulang kita membawa ilmu ya, ilmunya jadi nambah. Di sekolah juga kalian bisa happy-happy sama temennya pada saat istirahat. Selain happy, kalian dapat ilmu, jadi pulang pasti juga tambah ceria, tambah banyak ilmunya. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa dulu karena segala sesuatu harus diawali dan diakhiri dengan doa biar berjalan lancar dan bermanfaat ilmu yang kita dapat. Ya, oke, Bu Repin, ketua kelas silakan maju. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Dibikin oleh Bu Anita, silakan maju. Oke, semuanya silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu, Pancasila.
bau ikan asin nih, jadi seger, jadi ngiler, pengen makan ikan asin, ya. Nah itu berarti ya yang kecium itu adalah benda gas. Oke, masih ingat ciri-ciri benda padat apa saja? Dapat dimakan. Terus? Dapat dipegang. Terus? Oke, bentuknya apa? Bentuknya keras. Oke, bentuknya akan tetap walaupun dipindahin ke tempat kerja yang berbeda. Kalau ciri-ciri benda lain? Benda berdiri Bentuknya mengikuti ciri wajahnya. Volumenya tetap. Kalau benda gas bisa kita rasakan, ya betul. Kayak angin, kita kan bisa lihat angin ya, tapi kita bisa merasakan ada angin, enak banget nih. Yang tadinya gerah jadi dingin. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu perubahan wujud benda. Dari benda padat bisa berubah jadi benda cair. Dari benda padat bisa berubah menjadi benda gas. Begitu juga dari cair bisa berubah jadi gas, bisa berubah jadi padat. Dari gas bisa berubah juga jadi benda padat. Kemudian bisa berubah jadi benda cair. Oke, kalian pernah nggak di rumah kalian habis ngambil es batu, terus mau dipakai, terus es batunya malah lupa ditaruh tuh di atas meja. Pernah apa enggak? Terus es batu itu akan bagaimana? Cair, berarti berubah. Oke. Kemudian kalian pernah bikin es batu di rumah? Oke. Caranya bikin es batu bagaimana? Oke, coba Sahila, gimana? Air dimasukkan ke dimasukin ke cetakan. cetakan, dimasukin ke kulkas ya, ke freezernya ya. Lama-lama akan bagaimana? Oke, akan membeku. Nah, pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud benda, ya. Setelah mempelajari materi hari ini, tujuan pembelajaran yang ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda mencair dan membeku. Jadi kamu bisa menyebutkan ciri-cirinya mencair dan membeku itu seperti apa. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda. Nanti kamu bisa mempraktikkan sendiri proses perubahan wujud itu sendiri ya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan mengapa terjadinya perubahan wujud benda. Kenapa sih benda padat bisa menjadi cair, atau kebalikannya kenapa sih benda cair bisa berubah jadi padat ataupun bisa berubah jadi gas. Nah, jadi pahami, ikuti pelajaran hari ini biar kalian paham, karena apapun yang kita pelajari pasti bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Itu berhubungan dengan ilmu. Ikuti pada saat guru mendengarkan, pasang mata, pasang telinga ya. Jadi kalau kita mengikuti pelajaran dengan serius, insya Allah ilmunya langsung dapat sama kita. Jadi pulang itu benar-benar tanpa ini kita akan tahu, akan paham, oh pantesan aku kalau megang akan cair, ternyata sekarang aku tahu kenapa tuh kok bisa jadi cair seperti itu ya. Ikuti dengan serius. Oke, yuk kita tonton video yang akan ibu putar. Kamu perhatikan, kamu tonton, kamu cerna di otak kamu, pasang mata, pasang telinga, pahami apa sih yang ada di dalam video ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud? Iya betul, perubahan wujud adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan hawa atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu
akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Jelaskan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Menceritakan tentang apa? Perubahan wujud benda. Tadi katanya perubahan wujud benda itu apa? Oke, itu contohnya. Kalau perubahan wujud itu ada perubahan ya benda jadi bentuk lain, itu perubahan wujud ya. Kemudian tadi di sini perubahan wujud benda ada berapa tadi yang disebutkan di video? Semuanya ada berapa? Ada 6 yaitu membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, ada 6. Tapi yang akan kita pelajari hari ini yaitu hanya 2 saja, yaitu mencair dan membeku ya. Untuk yang empatnya besok kita pelajari lagi pada pelajaran kipas ya. Hari ini hanya 2 perubahan yang akan kita praktekkan yaitu membeku dan mencair. Oke, lihat di sini kita udah belajar tentang ini 3 wujud benda yaitu benda padat, cair dan gas ya. Termasuk sifat-sifatnya kalian kemarin sudah mempelajarinya ya. Kemudian, nah ini perubahan wujud benda ada 6 yaitu mencair, membeku ya. Mencair itu berubah wujud dari padat menjadi cair. Itu disebut dengan mencair itu adalah dari padat ke cair. Kebalikannya, kalau mencair yaitu berubah bentuk dari cair menjadi padat ya.
Kalau membeku itu berarti dia melepaskan kalor atau panas. Jadi dari tempat yang suhunya lebih tinggi, lebih panas dipindahkan ke tempat yang lebih dingin, yang lebih rendah, maka dia akan membeku. Ya, oke. Begitu juga sebaliknya, kalau mengembun itu berarti dari gas berubah ke cair. Ya, kalau menguap itu dari cair ke gas. Kemudian kalau mengkristal itu berubah dari gas menjadi padat. Kalau menyublim dari benda padat berubah jadi benda gas. Ya, oke. Kita hanya dua saja yang akan kita pelajari. Ini contoh membeku. Lihat gambar yang pertama, pengolahan gula aren. Kamu pernah melihat nggak orang lagi olah membuat gula aren? Kamu kalau pernah lihat, ibu dulu di kampung, nenek ibu sering membuat. Jadi kakek itu naik ke pohon aren, bawa alat untuk nampung arennya kan berbentuk cair ya. Aren kemudian setelah ditampung, dipasak pakai wajan yang besar, wajannya juga yang tebal, bukan wajan hanya penggorengan biasa nipis. Nah ini tebal. Pada saat masak, apinya besar, kemudian diolah sambil udah begini, ya lama-lama akan mengental. Setelah mengental diangkat, lalu pakai kecetakan, dipindahin ke cetakan itu, lama-lama dibiarin di atas meja, maka kelamaan akan membeku. Kenapa coba itu bisa membeku? Lebih? Nah, tadinya kan di bara api yang lebih panas, dipindahkan ke yang di atas meja, ditaruh di atas meja berarti suhunya lebih dingin. Tadi api lebih panas, dipindahkan ke suhu yang lebih tinggi, maka dia akan membeku, dia akan berubah menjadi benda padat yang tadinya benda cair. Contoh kedua, pembuatan agar-agar. Kamu kalau buat agar-agar, mama pernah lihat nggak? Nah, agarnya dimasukin ke wajan sambil diaduk-aduk. Berarti itu benda apa? Benda cair. Kemudian setelah matang, dipindahin tuh, ditaruh cetakannya di atas meja. Berarti dipindahin ke tempat yang lebih dingin. Lama-lamaan bagaimana? Membeku jadi kental, bener nggak? Terus kamu bisa makan, bisa pakai tangan juga diambil kan? Karena itu sudah berubah menjadi benda padat. Kemudian pembuatan es batu. Tadi yang kamu bilang pernah bikin dari air dimasukin ke wadah cetakan atau bisa juga plastik ya, baru dimasukin ke freezer. Kenapa bisa membeku, bisa menjadi benda padat? Karena dimasukkan ke tempat yang lebih dingin. Kan di atas meja tadinya agak panas, pindah ke freezer lebih dingin, maka akan berubah bentuk dari benda cair menjadi benda gas. Oke, itu contohnya. Kemudian contoh mencair. Lihat, besi dipanaskan. Besi itu benda apa? Benda padat. Kemudian dia dipanaskan, lama-lama akan bagaimana? Akan mencair. Besi yang tadinya tebal, misalkan besi segede gini, kamu bisa nggak digini-giniin? Nggak bisa. Kalau udah dipanaskan dia akan meleleh, ya, seperti itu panglas gitu kan. Nah itu berarti proses mencair namanya. Kenapa bisa mencair? Karena dipanaskan, dia menerima atau menyerap kalor, menyerap panas, maka dia akan mencair. Kemudian es dikutuk mencair. Dikutuk itu es, kenapa bisa mencair? Karena suhu cahaya matahari lebih tinggi, lebih panas, maka dia es batunya lama-lama akan mencair ya. Lautannya akan berubah jadi air lagi. Oke, kemudian lihat contoh yang ketiga. Kamu pasti sering ngalamin nih lagi kecil, bener nggak? Itu gambar apa yang ketiga? Gambar es krim. Es krim kamu makan, jilat-jilat, terus lama-lama kamu sambil ngobrol, sambil bawa, tahu-tahu meleleh ke sini. Kenapa sih kok bisa meleleh? Karena menyerap kalor yang tadinya ini ditaruh di kulkas, di freezer, lebih dingin kan, dibawa keluar. Sambil dipegang ini kan lebih panas dibandingin freezer, maka akan berubah menjadi akan mencair yang tadinya padat ya. Oke, itu contoh membeku dan mencair. Oke, nah sekarang kita akan mempraktekkan. Kalian sudah bagi 3 kelompok. Kita akan mempraktekkan proses perubahan wujud
kalian akan mencari sendiri benda ini asalnya apa, berubah jadi apa. Kalian isi tugasnya ya di lembar kerja di sini. Kalian bubarkan dulu ya. Sambil dibaca bareng-bareng. Bisa baca bareng-bareng juga. Oke, perhatikan. Oke, dengerin dulu perintahnya. Di sini ada 2 percobaan. Percobaan ke-1 itu ada 4 percobaan yang harus kamu praktekkan, ya. Kemudian percobaan kedua ada 3 yang harus kamu praktekkan. Lihat contoh dulu. Percobaan ke-1 yang harus langkah pertama, ambil es batu. Sudah ada es batunya? Oke. Kemudian simpan di gelas plastik. Sudah disimpan di gelas plastik? Atau di mangkok. Lalu biarkan di udara terbuka selama 10 menit. Artinya ini biarin di sini terbuka. Nah, selama 10 menit. Setelah itu hasil percobaan ke-1 ya, kamu isikan di bagan yang di bawah ini. Nih, percobaan pertama, lihat yang nomor 1, nama bendanya apa? Ditulis di situ. Bendanya apa? Bendanya adalah es batu. Kamu tulis wujud benda asalnya, benda apa tuh es batu? Benda padat. Nanti perubahan wujudnya jadi benda apa? Kamu tulis di sini. Kemudian penyebab perubahan wujud tadi dari benda padat menjadi apa disebabkan oleh apa di sini. Paham? Oke, silakan kalian berulang. Kalian praktekkan apa yang diperintahkan di sini. Berarti ada 3 ada 7 semuanya ya, yang harus kamu demonstrasikan. Kemudian kamu buat di sini jawabannya. Setelah dibuat jawabannya, seluruh kegiatan yang 7 langkah tadi kamu isi. Percobaan kedua di sini 1 sampai 3. Lalu kalian isi kesimpulan di bawahnya. Ya, paham nggak? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalian rumuskan, kalian praktekkan, terus diisi, lalu nanti dipresentasikan ke depan. Perwakilan boleh 3 orang, kalau 5 orang nanti ke depan. Ya, silakan kerjakan untuk awas kena tangan ya. Nanti api. Boleh, satu boleh. Biar
benda padat berubah menjadi